pemerintah tentunya akan terus berkomitmen memberi peluang sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia untuk berkarya dan memaksimalkan potensinya di segala sektor. Peranan perempuan di dalam sebuah negara akan sangat menentukan kemajuan dari negara tersebut. Kita patut bersyukur karena kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memungkinkan kaum perempuan untuk berkiprah sesuai pilihan dan keahliannya. Literasi perempuan dalam hal sektor keuangan itu terus mengalami peningkatan, sehingga peran perempuan sebagai CFO dalam rumah tangga itu juga akan makin terasa. Terima kasih masih bersama kami. Kita tahu bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi baik di rumah tangga maupun perekonomian secara nasional. Nah, kita akan bahas lebih jauh. Tadi kita sempat mengangkat soal akses ke pendidikan, lalu bagaimana akses ke pekerjaan dan juga akses ke ekonomi. Menyambung tadi penjelasan dari para panelis. Mbak Nona tadi sempat menyampaikan soal pekerja migran Indonesia, di mana 4 juta orang, 60-70% adalah perempuan, tenaga pekerja migran perempuan. Tapi devisa yang bisa mereka kontribusikan terhadap pembangunan ekonomi adalah sekitar 160 triliun per tahun. Ini harus ada pembenahan supaya perempuan bisa lebih bermartabat, lebih eksis, dan devisa yang didapat oleh negara juga bisa dimaksimalkan. Jarang sekali kita melihat bahwa kita mengekspos mengenai jasa mereka. Jarang sekali kita menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja yang profesi sangat mulia dan luar biasa. Betul. Jadi gelar pahlawan devisa bagaimana menurut Mbak Nona? Ya harus terus dikumandangkan gitu loh. Harus terus dikumandangkan, dan yang membuat kita menghargai pekerja migran. Tapi wanita di mana mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya. Nah, bagi seorang ibu, mau kita percaya atau tidak, jauh lebih susah meninggalkan keluarga apabila kita bekerja di luar. Khusus untuk para migran ini, Mbak, jadi bagaimana kita mengedukasi mereka tentang literasi dan inklusi keuangan. Jadi jangan sampai mereka bekerja tapi pulang-pulang mereka tidak menjadi apa-apa uangnya gitu ya. Dan talking about perempuan sebagai pahlawan ekonomi keluarga, kita di OJK dan juga saya melihat ini sebagai suatu gerakan nasional maupun internasional, menempatkan perempuan sebagai kelompok yang harus mendapat perhatian khusus. Karena kalau kita melihat ya, there is a saying ya yang mengatakan kalau kita educate a man, kita educate individu. Tapi kalau kita mengedukasi perempuan, kita educate satu generasi. Jadi dengan seperti itu kita menitik beratkan pendidikan pada perempuan. Dan kita punya survei, hasil survei yang mengatakan bahwa di tahun 2022 ini tingkat literasi dan inklusi sudah meningkat. Nah, yang menarik adalah selama ini tingkat literasi perempuan selalu di bawah laki-laki. Tapi karena kita menitik beratkan pada program perempuan, di survei 2022 ini literasi perempuan justru menaik dan lebih tinggi daripada laki-laki. Tetapi inklusi memang kurang. Dan ini yang harus kita dukung, bagaimana tadi talking about UMKM, bagaimana kita harus mendukung inklusi keuangan ini untuk perempuan, akses pembiayaan untuk UMKM dan sebagainya. Dan itu kita punya program yang saya yakin sama-sama harus kita lakukan untuk mendukung eksistensi perempuan dan bagaimana perempuan bisa lebih berkarya dan berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Penasaran dengan statement tadi gitu, soal literasi dan juga support di UMKM, apa contoh yang bisa dilakukan? Saya yakin ini ibu-ibu semua langsung tertarik, wah jangan-jangan ketika ingin memulai sesuatu atau mungkin pekerja bisnis UMKM, mereka harus kemana? Kadang-kadang aksesnya kan mereka tidak paham. Jadi gini, kami sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Kami punya programnya TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Di situ kita bagaimana kita channeling antara pembiayaan, baik itu bank nasional, bank umum daerah, BPR dan sebagainya, untuk mereka-mereka yang membutuhkan akses pembiayaan. Dan kalau kita lihat Ibu ya, di sana itu kita sangat terharu sekali bagaimana perempuan Indonesia itu kuat. Kelompok wanita usaha tani, dan bagaimana mereka setiap hari itu berjuang melawan rentenir dengan bunga 50% dalam waktu 1 bulan. Itu bagaimana tidak mencekik masyarakat. Dan yang kita lakukan, kita menchannelkan antara pelaku usaha jasa keuangan yang resmi dengan mereka. Jadi bagaimana mereka datang ke pasar-pasar, ke ibu-ibu itu untuk memberikan pembiayaan, dan itu sangat bisa merubah hidup mereka. Itu benar-benar apa yang bisa kita lakukan nih ibu-ibu hebat di sini untuk bisa membantu perempuan-perempuan di daerah yang itu merupakan perempuan yang
menurut saya the real pahlawan Indonesia. Oke. Nyambung apa? Ya. Oke. Nyambung yang disampaikan Mbak Dini dulu, Jonona. Bu Sinta, silakan. Yang pertama betul Bu, bahwa kekuatan makro itu dibangun dari kekuatan mikro. Jadi negara itu kuat kalau rumah tangganya kuat, dan perempuan itu adalah sekali lagi itu pilar dari rumah tangga. Yang kedua adalah terkait dengan dari pekerja migran Indonesia. Program Kartu Prakerja sekarang ini jumlah penerimanya sudah 16,4 juta orang. 3% diantaranya adalah purna PMI, purna pekerja migran Indonesia. Tadi disampaikan bagaimana setelah pulang mereka kemudian kalau memang sekali lagi mereka cukup ya memiliki skill di dalam, pasti mereka tidak akan meninggalkan keluarganya. Logikanya seperti itu. Betul. Karena itu program Kartu Prakerja menyediakan aneka pelatihan yang mungkin buat si perempuan ini untuk kemudian meningkatkan skillnya dan kemudian berusaha dari rumah. Dan karena program Kartu Prakerja ini end-to-end digital, banyak sekali ya, 55% loh tahun ini penerima Kartu Prakerja itu adalah justru perempuan. Artinya jangan underestimate kemampuan dan kemauan perempuan untuk belajar digital. Iya. Perempuan tuh multitasking loh, Bu. Perempuan multitasking, cepat belajar. Iya. Lalu bagaimana supaya kemudian tren yang baik ini bisa dijaga? Mungkin Mbak Sita Iya, jadi kalau saya melihat memang kan menarik ya, UMKM ini kan mayoritas juga perempuan, dan mereka ada di informal sector yang kita katakan. Bagaimana mereka juga kita bisa masukkan ke formal sector. Tapi kembali lagi kalau kita lihat dari kesempatan UMKM perempuan, jadi pekerjaan mereka itu banyak yang juga tidak mendapatkan recognition gitu ya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita dalam rumah tangga itu kadang-kadang perempuan yang bekerja, dia yang punya usaha, tapi tidak kelihatan karena dia di belakang suaminya misalnya. Makanya kenapa tantangan untuk yang saya selalu katakan, akses pasar, akses keuangan, kemudian kapasitas, jadi skill yang dimiliki perempuan. Itu literasi itu juga tidak hanya literasi keuangan, tapi seperti bookkeeping dan lain-lain. Ini kunci. Kalau kita mau mengembangkan usaha, kita mesti tahu bookkeeping, ya kan? Nah, ini hal-hal yang menjadi perhatian, belajar dari masa pandemi, ini digitalisasi menjadi peran yang sangat penting. Nah, bagaimana kita juga bisa mengakselerasi untuk kapasitas perempuan dalam sektor digitalisasi. Ya. Dan bagaimana perempuan ini kemudian bisa mendapatkan kesempatan dari segi juga jaringan. Karena kalau kita sebagai pelaku usaha, kadang-kadang kan kita mulai dari rumah sendiri. Nah, untuk pengembangan jaringan kita perlu marketnya ini kan, akses marketnya ini sangat penting. Nah, bagaimana ini bisa didorong juga gitu. Sebenarnya ada 3 hal yang kita bisa kelompokkan. Yang pertama untuk mendukung UMKM, kalau perempuan yang pertama tadi akses pembiayaan. Yang kedua peningkatan SDM itu sendiri. Bagaimana tadi kemampuan bookkeeping, itu harus kita support. Dan yang ketiga akses pemasarannya. Dan di sini fungsi digital itu bisa masuk ya. Baik untuk mengembangkan dia kemampuan untuk memasarkan secara digital, bagaimana mengemas produknya dengan lebih baik dan sebagainya. Jadi dalam 3 hal ini banyak yang bisa kita lakukan bersama. Nah, contohnya untuk pembiayaan, kita punya aplikasi yang di sini bank-bank memasukkan mana-mana yang bisa memberikan misalnya kredit usaha rakyat dengan bunga 0% seperti itu. Yang itu sering disupport oleh pemerintah daerah dan sebagainya melalui APBD-nya. Di situ para pelaku UMKM, ibu-ibu dan sebagainya itu bisa melihat mana yang bisa memberikan pendanaan yang paling cocok untuk dia. Jadi itu banyak sekali yang bisa kita support untuk mendorong perempuan lebih maju. Untuk merangkum tadi penjelasan para narasumber supaya juga mungkin ibu-ibu bisa menangkap, oh dari 3 sektor menambah skill, akses ke keuangan dan literasi gitu kan. Ini yang mana duluan? Jangan-jangan ibu juga ibu-ibu ini kan harus ngurus keluarga dan bingung yang mana yang harus didapatkan sebagai basic lalu kemudian bisa pelan-pelan naik kelas. Kalau yang pasti adalah dari program Kartu Prakerja terbukti. Orang itu harus dibikin tahu dulu. Dibikin tahu. Kalau nggak tahu informasinya bagaimana kemudian mereka akan bergerak. Gitu. Jadi harus well literate dulu ya, Mbak. Nggak dibikin tahu artinya adalah kalau pemerintah punya program-program, terus kemudian jadi orang harus tahu dulu, kemudian dia kemudian ketika tahu dia mau daftar atau join into the program itu aksesnya harus mudah. Nah, di Prakerja yang daftar itu sudah terverifikasi 45 juta orang loh, Bu. Yang diterima itu 16,4. Artinya apa? Kita sudah membuktikan bikin orang itu tahu dengan informasi yang itu lalu bejibun pakai bahasa mereka dan kemudian karena Prakerja ini aksesnya online sehingga bisa daftar kapan aja. Banyak orang yang tahu tapi karena keadaan tidak memaksa dan tidak dilakukan.
Nah, menurut saya salah satu hal yang positif ini ya tidak mensyukuri adanya COVID, tapi memampukan kita untuk belajar apalagi digital. Jadi dia tahu bahwa akses UMKM, keadaan mendorong mereka mau tidak mau untuk belajar. Mereka mau tidak mau, mereka harus level up, mengupgrade mereka. Yang tadinya mereka hanya di toko kecil saja. Nah sekarang justru melihat bahwa kemampuan dari digital ini untuk mengupgrade tanpa harus ada investasi justru membawa income yang luar biasa dan menambah ekonomi kita. Mbak Afi, mungkin kita harus balik juga ke pendidikan ya tadi ya. Jangan sampai kita lupakan karena ini sebenarnya kalau kita mulai dari pendidikan dini, ini kan sangat membantu juga. Ini yang selalu kita katakan partisipasi perempuan dan laki-laki di pendidikan ini harus sama gitu kesempatannya ya. Dari mereka muda. Jadi jangan kita lihat hanya pada saat ini gitu. Tapi bagaimana pendidikan ini juga mesti diperhatikan. Ada survei dari OECD yang mengatakan bahwa 95% anak itu tahu pendidikan tentang keuangan dan lain itu dari ibunya. Jadi ketika mendidik perempuan itu secara nggak langsung udah mendidik sekeluarga. Oke, baik, kita ngomongin soal pendidikan. Salah satu juga tantangan selain literasi, akses keuangan adalah soal kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan di sektor formal yang mencapai 30%, namun di sektor informal angkanya menjadi lebih besar, yaitu 50%. Apa yang bisa dilakukan supaya mengejar kesenjangan ini tidak sejauh itu? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.